Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa, juga hidayah yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu dosen atau anggota Aptikom, saudara-saudari dan para pemirsa channel YouTube Aptikom yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengetahuan atau berbagi share pengalaman, pengetahuan juga mengenai zakat, khususnya zakat fitri atau zakat fitrah. Zakat fitri atau zakat fitrah merupakan amalan yang wajib dilaksanakan setelah melakukan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Zakat yang kita tunaikan yuzaki tazkiyatan zakatan, yang artinya suci atau baik. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 tiang pokok utama. Yang pertama, kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Mendirikan sholat, berpuasa di bulan suci Ramadan, menunaikan zakat dan beribadah haji atau naik haji bagi yang mampu. Jadi dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, zakat itu termasuk dalam rukun Islam sesuai sabda Nabi. Maka jika kita merasa umat Muslim atau beragama Islam, wajib hukumnya untuk menunaikan zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Baik, yang pertama saya ingin menyampaikan atau berbagi pengetahuan secara singkat mengenai zakat mal. Berdasarkan referensi yang saya baca, secara definisi bahwa zakat mal adalah zakat penghasilan atau zakat yang dikenakan atas segala
Jangan dulu dipotong uang gaji, uang honor misalkan. Jadi ketika ingin membayar zakat, total pendapatannya dihitung semuanya. Jangan dipotong dulu pengeluaran. Kalau ada yang bertanya lagi, kan yang dihitung itu gaji atau pendapatan? Yang dihitung adalah pendapatan, karena ada juga yang gajinya cuma 3 juta tapi ditotalkan pendapatannya sampai 15 juta. Ya, gajinya 3 juta, ada uang jalan, uang bonus, uang dari samping, ya, ada uang sikut, uang apa, dan uang yang lainnya lah. Kalau di total 15 juta, maka yang diambil adalah total, bukan gaji pokok, tapi total pendapatan yang dihitung. Zakatnya itu berapa dari total pendapatan? Itu 22,5%. Jadi zakat itu 2,5%. Zakat mal. Cara hitungnya gimana? Ya, misalkan punya uang 1 juta, maka 25.000 itu yang harus kita zakatkan. Kalau gaji kita misalkan tadi 8 juta, maka zakat per bulannya adalah 200.000 per bulan. Kalau setahun berapa? Dikali aja 200.000 dikali 12. Kurang lebih 2.400.000. Bayarnya gimana? Apakah per bulan atau per tahun? Per bulan atau per tahun nih Pak bayarnya ya? Misalkan mau per tahun atau per bulan sama aja ya. Nilainya kok tetap sama segitu, nggak kurang nggak lebih. Nah di sini mungkin saya memberikan sedikit saran, lebih baik per bulan saja. Saya pribadi pun membayarnya per bulan untuk zakat mal. Kenapa? Karena kalau dibayar per tahun, ya, memang jumlahnya sama. Kalau di total dibayar per bulan dengan per tahun itu bedanya apa? Bedanya itu setannya. Kalau dibayar per tahun, setannya udah banyak. Ya. Udah ada ibunya setan, ada ayahnya setan, ada anaknya setan, ada cucunya setan. Nah, pokoknya berbagai jenis setan udah ada. Jadi terasa berat pada saat kita ingin membayar zakat, terasa berat. Maka bayarlah zakat mal per bulan. Jadi mending per tahun atau per bulan. Kalau saya sarankan lebih baik per bulan. Itu sedikit tentang zakat mal. Nah selanjutnya saya ingin membahas tentang zakat fitrah, karena sekarang kita sedang di bulan suci Ramadan dan sudah masuk di minggu pertama bulan Ramadan. Nanti akan segera dekat untuk saatnya membayar zakat fitrah. Berdasarkan referensi yang saya baca juga perihal zakat fitrah. Zakat fitrah ini hukumnya wajib yang harus dikeluarkan setahun sekali di saat bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Pada prinsipnya, zakat fitrah haruslah dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri dilangsungkan. Ya, nah inilah yang menjadi pembeda antara zakat fitrah dengan zakat lainnya. Ya. Sebelum sholat Idul Fitri atau tepatnya sebelum khotib naik ke mimbar. Itu wajib. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitri atau zakat fitrah dengan 1 stok kurma atau 1 stok gandum bagi hamba dan yang merdeka. Jadi 1 stok gandum dan 1 stok kurma bagi hamba dan yang merdeka. Bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin, beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum seseorang berangkat menuju sholat Id. Hadis riwayat Bukhari dan
Satu sok itu kalau kita translate ya, kita terjemahkan, satu sok itu sama dengan 2,5 kg beras atau 3, liter beras. Nah, yang mana ketentuannya sudah disesuaikan atau disesuaikan dengan yang dikonsumsi sehari-hari. Jika kita sehari-hari memakan beras yang harganya 15.000, maka zakatlah dengan harga yang 15.000 minimal. Kalau pakai yang 20.000 itu lebih bagus, lebih baik. Tapi jangan biasa makan yang 15.000 kita zakat pakai beras taskin. Nah, itu yang jangan ya. Alhamdulillah. Nah, ketentuan yang barusan itu didasarkan pada hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah telah mewajibkan membayar zakat fitrah 1 sok kurma dan 1 sok gandum kepada hamba sahaya. Zakat fitrah ini hukumnya wajib ditunaikan. Lalu kapan zakat fitrah dan ke siapa kita membayar zakat fitrah? Zakat fitrah atau zakat fitri ditunaikan sebelum sholat Idul Fitri, tepatnya sebelum khatib naik mimbar. Nah, itulah dasar-dasar pokok yang membedakan zakat fitrah dengan zakat lainnya. Bagaimana tercantum pada hadis Rasulullah SAW ini, barang siapa yang menunaikan zakat fitri sebelum sholat Id, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikan setelah sholat Id, maka itu hanya bernilai atau dianggap sebagai sedekah saja di antara berbagai sedekah. Jadi zakat ditunaikan sebelum khatib naik ke mimbar. Awal khatib sudah naik ke mimbar, maka sudah tidak kena zakat, tapi dianggap sedekah saja. Fa innaha sadaqatun minas sadaqah. Dia hanya bernilai sedekah saja. Lalu ketika kita berzakat, kita tidak boleh berzakat kepada orang yang wajib kita nafkahi atau orang yang wajib kita biayai. Misalkan suami zakat istri, atau suami zakat ayah zakat ke anak, zakat ke mertua dan sebagainya, itu tidak boleh ya, tidak diperbolehkan. Dan jadi bayar zakat itu ada waktunya, ada waktu wujud dan waktu zawaj. Ya. Apa itu waktu wujud dan waktu zawaj? Jadi waktu zawaj itu waktu mulai boleh zakat, waktu wujud waktu wajib kita berzakat, waktu wajib zakat. Contoh, misalkan ada wanita mengandung berumur 7 bulan, lalu bertanya, apakah anak saya dalam kandungan sudah wajib bayar zakat? Itu nggak wajib, karena masih dalam kandungan, kecuali kalau anaknya udah lahir, itu wajib. Contoh lagi, misalkan ada ibu kami misalkan ada ibu-ibu meninggal gitu ya, hari ke-25 puasa, ada anaknya bertanya, misalkan Pak Ustadz gitu ya, Pak Ustadz, ibu kami meninggal kemarin di hari ke-25 puasa, apakah wajib membayar zakat fitrah? Jawabannya adalah tidak, karena belum masuk waktu wajib bayar zakat. Belum masuk waktu wajib bayar zakat. Kapan waktu wajib bayar zakat itu? Ya, waktu wajib bayar zakat itu dimulainya azan maghrib malam takbir sampai khatib naik ke mimbar. Itulah range waktu sudah wajib membayar zakat bagi orang muslim. Jadi kalau hidup di antara range waktu itu, waktu setelah azan maghrib sampai khatib naik mimbar, itu wajib bayar zakat. Kalau meninggal habis asar gimana? Ya nggak wajib bayar zakat karena belum masuk waktu wajib bayar zakat. Ya, kalau misalkan nggak mau bayar zakat,
meninggallah sebelum asar atau sebelum maghrib gitu ya. Tandanya seperti itu. Kalau nggak mau bayar zakat yang meninggal aja sebelum maghrib, itu nggak wajib bayar zakat. Nah, kalau bapak dan ibu misalkan ingin membayar zakat atau membayar zakat sebelum waktu wajib, misalkan bayar zakatnya di hari ke-25 atau bahkan hari pertama puasa udah bayar zakat, itu berarti masuknya ke dalam waktu boleh bayar zakat. Nah, kalau misalkan ada bayi, misalkan ada bayi lahir dari Imam Syafi'i, ambil dari Imam Hanafi, ya, ambil dari imam-imam yang keempat, ya, nggak boleh ya. Kita kalau mau ikut Imam Syafi'i ya ikut Imam Syafi'i, kalau ikut Imam Hanafi ya ikut Imam Hanafi. Lalu siapa saja yang wajib menerima zakat? Yang wajib menerima zakat itu ada 8 golongan. Fakir, fakir itu orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Lalu ada miskin, orang miskin. Orang miskin itu di atasnya orang fakir. Orang miskin mereka orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit juga. Lalu ada amil, mereka adalah orang-orang yang mengurus zakat, ya. Para amilin zakat, mulai dari penerimaan zakat hingga penerimaan zakat hingga menyalurkan ke orang-orang yang membutuhkan. Lalu ada orang ada mu'alaf, golongan keempat itu yang menerima zakat ada mu'alaf, itu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima ada riqab atau memerdekakan budak. Kalau di zaman dulu di Arab itu ada seperti bukan penjajah aja, tapi suka ada orang-orang yang dijadikan untuk budak oleh saudara-saudara kaya. Nah, inilah zakat yang digunakan untuk membayar atau menembus budak gitu, agar dimerdekakan. Yang keenam ada gharim. Gharim itu orang yang memiliki hutang.
golongan keenam ini al-gharim, orang yang berhutang, tapi hutang di sini bukan hutang bekas kredit motor, kredit mobil, gitu ya. Hutang-hutang ya istilahnya bekas makan ya. Ketujuh ada fisabilillah, atau yang dimaksud dengan fisabilillah ini adalah sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah, fisabilillah. Misalkan mengembangkan pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan untuk anak yatim, madrasah diniyah dan lain sebagainya. Yang kedelapan ada Ibnu Sabil. Ya, Ibnu Sabil ini disebut juga sebagai musafir. Itulah kedelapan golongan yang menerima zakat fitrah. Ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan video kali ini perihal zakat. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena segala kesempurnaan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datangnya dari saya sebagai manusia. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.